Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Guru Muda. Bonus, come now give it to us all that money. Super bonuses, we work so hard, it's not funny. It's time to celebrate, let's have a ball. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat penting untuk kita sebagai seorang guru, yaitu visi dan misi guru. Kenapa sih kita harus memiliki visi dan misi yang jelas dalam mengajar? Yuk, simak videonya sampai selesai. Jadi, visi dan misi itu ibaratkan kompas yang memandu kita dalam perjalanan mengajar. Visi adalah gambaran besar tentang bagaimana kita ingin mempengaruhi dunia pendidikan, sementara misi adalah langkah konkret yang bisa kita ambil untuk mencapai visi tersebut. Coba bayangkan, kalau kita mengajar tanpa tujuan yang jelas, tentu saja kita akan kebingungan, kan? Contoh visi saya sebagai guru adalah menciptakan generasi yang cerdas, mandiri, dan berkarakter. Ini adalah tujuan jangka panjang saya. Nah, misi saya untuk mencapai itu adalah dengan menerapkan pendekatan belajar yang inklusif, menggali potensi siswa, dan tentu saja mengajarkan nilai-nilai seperti disiplin dan tanggung jawab. Nah, teman-teman, penting banget bagi kita sebagai guru untuk memiliki visi dan misi yang jelas. Kenapa? Karena ini akan membuat kinerja kita terarah, efisien, dan efektif dalam mendidik siswa. Misalnya, visi saya tadi harus selaras dengan visi sekolah, kan? Ini akan membuat tujuan pendidikan di sekolah tercapai secara terpadu. Nah, kalau kita sudah punya visi dan misi yang jelas, langkah selanjutnya adalah bagaimana kita menyampaikan ke siswa, orang tua, dan rekan kerja. Kita bisa melakukan sosialisasi secara rutin lewat pertemuan kelas atau rapat. Jadi, semua pihak memahami arah pendidikan yang ingin kita capai. Selain itu, visi dan misi itu harus benar-benar kita implementasikan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Misalnya, saya memilih metode pembelajaran yang mengutamakan kolaborasi dan diskusi. Kenapa? Karena saya ingin siswa saya bisa bekerja sama dan berpikir kritis. Kalau hanya bicara soal visi dan misi tanpa diterapkan di kelas, itu sama saja omong kosong. Komunikasi dua arah juga sangat penting dalam menjalankan visi dan misi ini. Kita harus memberi kesempatan kepada siswa, orang tua, dan rekan guru untuk memberi masukan, berdiskusi, dan menyampaikan pendapat. Dengan begitu, kita bisa memastikan bahwa semua pihak mendukung dan terlibat dalam proses pembelajaran. Saya juga ingin berbagi sedikit tips tentang bagaimana menyampaikan tujuan pribadi sebagai seorang guru. Misalnya, saya punya tujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Untuk itu, saya harus menjelaskan tujuan saya dengan spesifik dan relevan, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, dan tentu saja menunjukkan komitmen melalui tindakan nyata. Tujuan saya itu bukan hanya sekedar kata-kata, tapi harus tercermin dalam setiap tindakan. Misalnya, selalu datang tepat waktu, memberikan perhatian pada setiap siswa, dan membantu mereka yang mengalami kesulitan. Dengan menunjukkan komitmen melalui tindakan nyata, kita sebagai guru dapat membangun kepercayaan dan motivasi siswa. Refleksi ini akan membantu kita untuk terus berkembang dan memberi pengajaran yang lebih baik lagi. Terakhir, jangan lupa untuk melakukan refleksi dan evaluasi secara berkala. Dengan cara ini, kita bisa melihat sejauh mana tujuan yang sudah kita tetapkan tercapai
Dan apakah ada yang perlu kita perbaiki? Jadi teman-teman, punya visi dan misi itu jelas sangat penting ya. Dengan cara ini, kita bisa memberikan pengajaran yang lebih terarah, efektif, dan memberi dampak positif bagi siswa. Semoga video kali ini bisa memberi inspirasi dan motivasi untuk teman-teman guru di luar sana. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe jika kalian merasa video ini bermanfaat. Terus semangat mengajarnya ya! Bye!